Kiri, sebelah kiri silakan teman kiri. Oke. Dan kita lihat satu studio ini happy banget Jordi. Ada yang bisa diceritakan silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Jujur deg-degan banget karena saya kayaknya sendirian yang belum nonton di sini. Mama juga belum. Oh iya, yang lain sebagian besar udah nonton jadi penasaran banget. Terima kasih banyak juga buat Pak Baros dan Star Vision, Pak Arfan dan yang lain karena jujur ini pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang dapat satu project yang dalam waktu super singkat kita langsung matching energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort. Dari segi cerita juga yang dibawa memiliki beban, namun beban yang sangat ringan. Kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga, jadi seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton filmnya sih. Yes, jadi masing-masing sudut pandang kalian terhadap kisah ini tuh seperti apa? Maizura dulu deh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur aku nervous banget hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga happy tadi sudah nonton film Jodoh 3 Bujang. Tadi apa pertanyaannya Pak? Saking groginya nih, dia masih gak rela ya. Iya, gimana kalau sudut pandang kamu, Maizura, untuk karakter ini dalam melihat sebuah hubungan? Sudut pandang aku? Iya. Aku melihat di karakter Nisa masih banyak sebenarnya perempuan yang juga berada dalam dilema yang terjebak antara keluarga dan juga restu gitu. Dan sebenarnya bukan karena gak ada perasaan, tapi memang karena ada tekanan yang besar yang datang dari keluarga dan juga adat, dan itu adalah kenyataan yang gak semua orang bisa lawan gitu. Dan aku pribadi percaya bahwa tradisi itu punya makna yang sakral dan indah banget yang harus kita jaga dan harus kita hargai juga gitu. Tapi kalau misal maknanya sudah bergeser menjadi sebuah sistem yang mengekang dan juga sebagai ego dan gengsi, bisa menimbulkan banyak luka bagi para pihak, bagi banyak pihak gitu. Dan sebagai orang Makassar, aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab, dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Maizura, tepuk tangan dong Maizura. Curhat. Tadi seorang perempuan Bugis. Oh iya. Jadi relate ya dengan karakter ini. Terus silakan. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah hadir dan nonton film Jodoh 3 Bujang. Biasa. Mungkin di sini kita bisa lihat banget ya, seperti yang udah Maizura bilang tadi, bahwa keputusan seorang manusia mau datang dari background kayak gimana pun itu sangat berpengaruh dengan budaya itu sendiri. Jadi aku rasa banyak banget perempuan-perempuan yang masih seperti Nisa, masih banyak juga perempuan yang seperti Rifa, dan aku rasa film ini mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Terima kasih. Aku dulu ya. Yang udah disiapin dari 30 menit lalu. Selamat sore semuanya, assalamualaikum, makasih untuk teman-teman sudah mau datang dan menonton dan mau juga mengabarkan ke orang-orang di luar sana untuk menonton ini juga nanti. Terima kasih banyak, makasih orang baik.
Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh Tiga Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jordi dan Abang Chris. Berat ya, aku masih paling berat ya. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena dengan semua pengalaman yang Bang Jordi punya, Bang Chris punya, terus yang saya punya juga walaupun sedikit, tapi kami bertiga benar-benar tidak punya apa ya, menurut saya adalah menurut saya berat banget nih. Menurut saya adalah ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama, harus tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Ya. Dan ketika di sini itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of belonging tinggi atas project ini, dan jadinya kita bagaimana walaupun hal-hal kecil harus terjadi supaya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati gitu loh. Jadi tidak ada yang punya ego masing-masing gitu. Demi kepentingan film, daerah Makassar ya nih, senang dong pasti. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Siang-siang minum matcha. Cakep. Hai, apa Eca? Sayang Keren. aku nih. Eca yang tahu yang akan dipotong di TikTok. Ini kan ceritanya. Oh iya bener. Buat TikTok. Apa tadi pertanyaannya? Mas Aryo pasti senang ada di project ini dong. Oh iya, seneng banget Foto-foto. approach sama Starvation sama Pak Arfan. So gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku udah dari lahir. Enggak, kebetulan soalnya aku lahir di Makassar, jadi Yeah. lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak, ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya di lokasi. Iya, seru banget. Jadi liburan dari sumber. Iya, ini juga seumuran sama ibu sama bapak juga. Tapi happy ya? Happy ya? banget loh. Sendiri juga tadi ya kan. Ini gimana, boleh ceritakan masing-masing? Sulit gak sih untuk bergabung dengan teman-teman yang lain di sini untuk karakter masing-masing? Chris dulu silakan. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Christopher Nawan. Di sini berperan sebagai Kifli. Sejujurnya sama tadi jawabannya kayak Rebong. Untuk chemistry dan lain-lain sangat-sangat tidak sulit karena seperti apa ya, kita tuh udah klop aja langsung seperti keluarga sendiri juga. Dan karena kita syutingnya full di Makassar, jadi itu menjadi keluarga kedua aku di Makassar. Untuk kesulitan bahasa ya, mungkin aku backgroundnya sama sekali tidak Makassar, cuman Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku seneng banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu loh. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati, tapi juga dibantu oleh toleransi. Gitu. Wow, terima kasih. Halo. Terima kasih banget udah datang dan juga udah menonton film kita. Kalau untuk aku sih happy banget ya bisa be a part of this project, karena jujur ini project tuh salah satunya yang aku ngerasa kayak keluarga banget gitu. So this project is really a big one for me, and kalau untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya, karena dari day one prepare dan segala macam. Walaupun kita prepare juga cukup singkat, tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu. Ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya, jadi tambah dekat lagi gitu. Even pas nggak syuting tuh, Ya. kita juga Kita lihat ngeband bareng, bareng gitu, jadi seru banget deh pokoknya. Ini salah satu project yang menurut aku
fun banget untuk dijalani sampai sekarang. Siap. Yang fun banget apa sih? Next question. Terima kasih tepuk tangan untuk Chris dan juga Bang. Thank you. Project ini juga boleh diceritakan dong keseruannya bareng teman-teman lah, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama aku mau berterima kasih sama Star Vision udah ngajakin aku di project ini, walaupun sangat singkat tapi sangat berkesan banget syuting di sini. Aku ingat banget pertama kali diajak, aku di kontak, terus kayak aku ditanya bisa nggak ini cuma singkat sehari syutingnya. Oh di mana? Di Makassar. Oke ayo kita berangkat. Kapan kita berangkat? Langsung ya. Langsung seneng banget, dan awalnya juga nervous banget karena aku di scene aku nggak banyak kenal, cuman kenal Rebom dari Mama, terus juga Jordi kenal sesingkat doang. Jadi aku sangat-sangat nervous, tapi nggak tahu apa karena Makassar hawanya panas, tapi pas pulang syuting hati aku juga berasa hangat loh. Yes. Sangat happy syutingnya, environmentnya happy, luar biasa banget. Makasih banget Mas Arfan udah mendampingi di lokasi, best banget lokasinya. Yes, terima kasih Arna. Dan kita